Mentari pagi menyinari gedung pencakar langit di Jakarta. Madeline, wanita dengan rambut pirang terurai dan mata biru yang tajam, duduk di balik meja kerjanya. Dia adalah CEO PT Made Tour and Travel, perusahaan travel ternama di Indonesia. Kehidupannya kini glamor dan sukses. Dia memiliki segalanya, kekayaan, ketenaran, dan kekuasaan. Namun, di balik kesuksesannya, tersimpan luka masa lalu yang tak terlupakan. 5 tahun yang lalu, Madeline mengalami kecelakaan di Malaysia saat dalam perjalanan bisnis. Kecelakaan itu membuatnya kehilangan ingatan. Dia terdampar di desa terpencil dan ditolong oleh keluarga Pak Tarno, seorang petani sederhana yang tinggal di Gubuk Reot. Pak Tarno dan istrinya, Bu Tarno, merawat Madeline dengan penuh kasih sayang. Madeline yang tak ingat masa lalunya, bekerja sebagai buruh tani harian lepas untuk membantu keluarga Pak Tarno. Di sana Madeline bertemu dengan Joko, anak laki-laki Pak Tarno yang tampan dan pekerja keras. Joko dan Madeline saling jatuh cinta. Cinta mereka terusik ketika kabar hubungan mereka sampai ke telinga Nita, mantan istri Joko. Nita, yang masih mencintai Joko, mencurigai Madeline dan menyebarkan fitnah tentangnya. Nita memanipulasi warga desa untuk menindas Madeline. Madeline dihina, dicemooh, dan dijauhi. Dia mengalami kesulitan untuk bertahan hidup di desa itu. Madeline mencoba menjelaskan kebenaran kepada Joko, tetapi Joko terlalu terpuruk dalam kemarahan dan kecewa. Suatu malam, Nita dan warga desa menyerbu rumah Pak Tarno. Mereka mencaci maki Madeline dan menuntut Madeline meninggalkan desa. Madeline terpaksa menyerah. Dia takut akan keselamatan dirinya. Madeline mengingat kecelakaan di Malaysia. Dia merasa terkejut dan takut. Dia harus meninggalkan desa ini. Dia berjanji akan kembali ketika ingatannya kembali. Dengan hati yang hancur, Madeline berpamitan kepada Joko. Joko marah dan menolak permintaan Madeline. Dia mengusir Madeline dari kebun dan rumahnya. Madeline lari meninggalkan desa. Dia berjalan ke terminal bus dan menumpang bus ke bandara. Dia memutuskan untuk melarikan diri ke luar negeri. Di luar negeri, Madeline bertemu dengan orang tua kandungnya yang telah lama terpisah darinya. Dia menjalani terapi untuk memulihkan ingatannya. 5 tahun kemudian, Madeline kembali ke Indonesia dan menjabat sebagai CEO PT Made Tour and Travel. Dia telah melupakan masa lalunya di desa itu. Suatu hari, Madeline mengunjungi sebuah restoran di Jakarta. Dia bertemu dengan warga desa yang pernah menindasnya. Warga desa itu menghina Madeline habis-habisan. Mereka mengatakan bahwa Madeline adalah wanita pelacur yang menghancurkan rumah tangga Joko. Madeline terkejut dan marah. Dia mencoba menjelaskan kebenaran, tetapi warga desa itu tak mau mendengarkan. Mereka terus menghina Madeline. Perkelahian pun terjadi. Madeline berusaha mempertahankan diri. Namun warga desa itu terlalu banyak. Madeline terjatuh dan terluka. Tiba-tiba, seorang pria tampan datang membantu Madeline. Pria itu adalah Jayden, kekasih Madeline. Jayden adalah seorang pengusaha sukses yang menguasai bisnis di seluruh Indonesia. Jayden marah kepada warga desa itu. Dia memarahi mereka dan menuntut mereka untuk meminta maaf kepada Madeline. Warga desa itu takut kepada Jayden. Mereka akhirnya meminta maaf kepada Madeline. Madeline lega karena Jayden telah membantunya. Dia menyadari bahwa dia telah menemukan cinta baru yang tulus dan setia. Madeline dan Jayden kemudian meninggalkan restoran itu. Mereka berjalan bergandengan tangan menuju mobil mewah milik Jayden. Madeline tersenyum bahagia. Dia telah melewati masa-masa sulit dalam hidupnya. Dia telah menemukan cinta baru dan telah mencapai kesuksesan dalam karirnya. Namun, Madeline tidak melupakan masa lalunya di desa itu. Dia berjanji akan kembali ke desa itu suatu saat nanti untuk mencari tahu kebenaran tentang masa lalunya dan untuk meminta maaf kepada Joko. Madeline yakin bahwa masa depannya akan lebih cerah dan penuh dengan kebahagiaan. Dia siap untuk menghadapi tantangan baru dalam hidupnya.